Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala saya akui keluarga besar sedang pimpinan Istiba Banyuanyar yang saya banggakan panitia dan teman-teman mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum. Alhamdulillah pada siang ini saya merasa bersyukur dan merasa bangga karena bisa berbagi, bisa hadir di tempat ini dalam rangka orientasi mahasiswa baru atau disebut Ayyamut Ta'aruf. Semoga apa yang kita omongkan, apa yang kita sharingkan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya diberi tema penguatan literasi keilmuan mahasiswa santri. Saya sudah membuat PowerPoint. Saya beri judul penguatan literasi mahasiswa pesantren. Kenapa saya sebut mahasiswa pesantren? Karena begini, mahasiswa itu memang ada dua ya, mahasiswa pesantren dan mahasiswa non pesantren. Ada yang mahasiswa sekaligus santri, dia menjadi santri. Ada juga mahasiswa yang bukan santri. Kita di sini stressingnya kita akan bicara tentang mahasiswa yang santri atau mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi di pondok pesantren seperti Istiba Darul Ulum Banyuwangi. Pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh bicara tentang bagaimana itu penguatan literasi mahasiswa pesantren, kita akan terlebih dahulu bisa dilanjut ya. Apa itu literasi? Saya akan merujuk pada rujukan dunia ya, rujukan yang paling sering dijadikan referensi oleh orang-orang di dunia, yaitu Wikipedia. Menurut Wikipedia, literasi itu adalah istilah umum yang merujuk pada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini definisi literasi menurut Wikipedia. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya. Ada literasi keilmuan, literasi baca tulis, literasi bicara, literasi menghitung, literasi sains dan sebagainya. Nah, sekarang kita yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah literasi tentang kepenulisan atau budaya baca tulis di pesantren.
Ya. Oke. Kita budaya menulis. Oleh karena itu, menulis itu kan sudah menjadi budaya, ya. Menjadi budaya. Kenapa orang bisa menulis? Kenapa kemudian ada tulisan, ada buku? Karena ada budaya menulis. Nah, budaya menulis ini tidak bisa dipisahkan dari budaya membaca. Budaya membaca. Jadi timbulnya menulis karena ada budaya membaca. Budaya membaca karena ada budaya menulis. Jadi ada keterkaitan. Kalau kita kaitkan dengan ayat pertama yang turun dalam Al-Quran, yaitu Iqra. Iqra ini memerintahkan kita membaca dua hal. Yang pertama membaca ayat-ayat kauniyah atau alam. Yang kedua membaca tulisan. Jadi Iqra dalam Al-Quran sebagai ayat pertama itu memang tidak ada maf'ulnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Gak ada Iqra apa gitu. Gak ada. Karena itu sangat umum, sangat lepas. Ayat ini sangat lepas sekali gitu. Yang dimaksud dengan membaca di situ Iqra adalah membaca alam, membaca tulisan. Membaca alam seperti apa misalnya? Baca alam itu ya natural ya. Baca dunia dan seisinya, alam yang dimaksud dalam perspektif akidah, perspektif tauhid, alam itu kan kullu ma siwallah. Selain Allah itu alam. Betapa luasnya alam. Selain Allah alam. Kemudian kita membaca supranatural, alam-alam yang gaib ya. Begitu juga yang alam-alam spiritual ya. Hal-hal yang berhubungan dengan rohani, dengan agama. Dan juga membaca alam material, alam-alam fisik. Sedangkan perintah membaca dalam bentuk tulisan, kita misalnya dalam Al-Quran itu ada kata suhuf misalnya. Suhuf itu lembaran-lembaran yang berisi tulisan. Suhuf Ibrahim, kemudian ada kata mushaf gitu ya. Kemudian kitab. Nah itu memang untuk dibaca. Kemudian ada istilah misalnya kutabul wahyi, para penulis wahyu. Pada zaman Nabi. Nabi itu punya para penulis wahyu. Ketika wahyu turun, ditulis. Ada para penulisnya, ada beberapa orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk menulis itu. Seperti siapa itu banyak ya. Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Kemudian ada perintah yang memang secara eksplisit ada dalam Al-Quran, yaitu faktubu, tulislah. Misalnya ayat-ayat transaksi. Ayat transaksi itu, ayat muamalah, itu ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tulislah. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran itu adalah ayat transaksi, ayat muamalah. Dan di situ ada perintah untuk menulis. Ada perintah untuk menulis. Nah, dari sini menjadi jelas bahwa budaya menulis, literasi tulisan itu tidak lepas dari Al-Quran. Tidak lepas dari ajaran Islam, tidak lepas dari syariat. Kemudian kita mengapa menulis? Saya ingin bicara dari pinggir-pinggir dulu ya, sebelum masuk pada persoalan yang sebenarnya. Mengapa kita menulis?
Di sini ada dua jawaban ya. Saya menggunakan dua perspektif, perspektif amaliyah dan perspektif ilmiah. Dalam perspektif amaliyah, kita mengapa mesti nulis gitu? Mengapa mahasiswa, santri, atau umat Islam secara umum harus nulis gitu? Karena menulis itu adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Kalau tidak ada orang yang menulis, tidak ada orang membaca, alam ini tidak seimbang. Alam ini akan rusak. Jadi secara perspektif amaliyah, kita diperintahkan menulis itu pertama untuk menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, menulis itu adalah kebutuhan, keperluan kita, kebutuhan kita. Semua orang perlu untuk menulis dan membaca. Dan yang terakhir, menulis itu adalah kewajiban. Menulis itu adalah kewajiban. Seperti yang saya terangkan di awal ya, tadi dalam faktubu dan sebagainya. Itu kewajiban kita. Jadi ketika ada ikro, ya di situ pasti ada uktub gitu. Dari mana kita mau membaca kalau tidak ada tulisan? Kemudian secara perspektif ilmiah, yang saya maksudkan perspektif ilmiah di sini adalah maqasid syariah. Jadi ada beberapa destinasi yang bisa menjawab pertanyaan mengapa kita menulis. Yang pertama tentu saja adalah menjaga agama. Jadi tulisan itu adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap agama ini. Sanad itu kan tulisan ya. Jadi sanad itu adalah transmisi keilmuan berjenjang yang mengantarkan sampai kepada sumber asalnya yaitu Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa al-isnadu minad-din. Al-isnadu minad-din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian penting dari agama. Jika tidak ada sanad, maka orang akan berbicara seenaknya. Dia akan berbicara apa saja. Tapi karena ada sanad, maka orang tidak bisa berbicara sembarangan. Dia harus jelas. Dari siapa. Sampai kemudian kontribusi terbesar ulama hadis dalam agama ini adalah berhasil mengklasifikasi dan mengklarifikasi ratusan ribu hadis dari Rasulullah menjadi beberapa bagian. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Itu luar biasa kontribusi mereka. Sehingga kita pada zaman sekarang ini bisa mengetahui dengan jelas mana hadis yang valid, yang sahih, mana hadis yang lemah, mana hadis yang hasan, yang bagus, mana hadis yang palsu. Dan semuanya banyak sekali. Bahkan yang paling banyak itu adalah hadis-hadis palsu. Banyak sekali. Maka kita tahu dengan adanya sanad ini, kita tahu dan itu menjadi bentuk penjagaan terhadap agama. Yang kedua, menjaga akal. Akal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa dijaga. Dia akan mati. Untuk menjaga akal dengan tulisan. Dengan tulisan. Jadi orang yang tidak pernah berhubungan dengan tulisan, akalnya akan mati. Kemudian yang ketiga, menjaga generasi. Jaga generasi, supaya jelas ini keturunan siapa, nasab. Tanpa tulisan nggak bisa, hilang itu. Ini anaknya siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Kalau ada tulisan, jelas, ketahuan, ini dari mana. Pengetahuan tentang generasi, tentang nasab. Kemudian yang keempat adalah menjaga harta. Karena tulisan ini merupakan bentuk harta ya. Harta yang sangat berharga. Bahkan sekarang itu dipatenkan oleh negara menjadi hak atas kekayaan intelektual. Dan itu
ranahnya Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan sertifikat haki, hak atas kekayaan intelektual. Jadi kalau saya nulis buku misalnya, itu saya punya hak paten terhadap buku itu, nggak bisa apa dicuri oleh orang lain dan sebagainya. Ini kok. Kemudian yang terakhir adalah menjaga jiwa, menjaga ilmu, menjaga jiwa ya. Nah ini beberapa jawaban atas pertanyaan mengapa kita menulis, mengapa perlu menulis. Saya kira sudah cukup jelas nih mengapa kita menulis. Kemudian yang selanjutnya kita akan merujuk pada hierarki ilmu atau piramida intelektual supaya jelas posisi kita itu di mana. Kita ingin tahu posisi kita itu di mana gitu dalam bidang ilmu, dalam secara intelektual kita itu di mana. Jadi ini adalah hierarki ilmu atau piramida intelektual, hierarchy of scientific author. Haikal tanzimi lihamilil ilmi kalau dalam bahasa Arabnya. Al-haikal at-tanzimi lihamilil ilmi. Ada lima ya. Puncak atau paling tinggi di antara hierarki ilmu itu adalah penulis ternyata. Jadi penulis itu menempati puncak tertinggi dalam tingkatan atau hierarki ilmu pengetahuan. Tidak ada yang paling tinggi ya, kecuali penulis. Jadi penulis itu berada di top, di puncak. Yang kedua baru pemikir. Jadi pemikir itu nomor 2. Yang ketiga di bawahnya lagi ada pembanding, di bawahnya lagi ada pembaca, di bawahnya lagi ada pengikut atau awam. Nah, kita posisinya di mana gitu? Jadi kalau kita tidak pernah menghasilkan apa-apa, tulisan, hanya sekedar baca saja, ya kita pembaca tingkatannya nomor 4 gitu. Kalau kita hanya jadi orang awam, orang-orang awam yang kebanyakan 90% umat Islam itu awam, ya ikut aja. Orang-orang awam itu, orang-orang grassroots, orang-orangnya pengikut ya, follower ya. Itu ya disebut orang awam. Orang awam tuh nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti dalil. Orang ke barat, orang ke timur. Nah itu orang awam. Nah, kita posisinya bukan itu. Apakah kita pembaca? Kalau kita hanya sekedar membaca, ya nomor 4. Tapi kalau kita meningkat lagi menjadi pembanding. Pembanding itu sudah pasti membaca. Dia membaca banyak buku, banyak kitab, banyak apapun dibaca sehingga bisa membandingkan. Tidak mungkin pembanding itu tanpa membaca. Kalau sudah membandingkan, dia naik kelas menjadi pemikir. Dari beberapa bandingan-bandingan dia berpikir ini begini, kalau ini begini, maka akan begini gitu. Nah, ketika semua itu dirangkai, diabadikan dalam bentuk tulisan, dia menjadi penulis dan berada di puncak hierarki keilmuan. Jadi seorang penulis itu sudah pasti pemikir dan pembanding dan pembaca. Sebab dia tidak mungkin menulis tanpa memikir, tanpa membandingkan, tanpa membaca. Begitu juga yang di bawahnya, pemikir itu sudah pasti membandingkan, membaca. Pembanding sudah pasti membaca. Gitu. Pembaca itu adalah tingkatan nomor 4. Yang di bawahnya itu adalah orang yang tidak membaca. Orang awam itu nggak membaca dia. Nggak membaca. Bentar aja. Nah itu orang awam ya, di warung kopi apa entah saya temu karo. Bicara politik, bicara ini, tapi nggak pernah membaca dia. Jadi omongannya itu nggak jelas gitu loh. Rencana gini, saya kebentar Jokowi apa dan sebagainya. Ini nggak jelas namanya orang awam ya. Begitu juga dalam tindakan keseharian. Kenapa kamu begitu ya? Karena
ikut orang karena itu nggak jelas, gitu. Nggak punya dalil. Jadi dengan hierarki ilmu ini kita menjadi jelas posisi kita di mana. Santri atau mahasiswa di mana posisinya? Ya, tergantung. Kalau dia sudah menghasilkan tulisan, dia nomor satu. Kalau dia nggak pernah menghasilkan tulisan apapun, dia pembaca saja, misalnya pembaca, nggak pernah membandingkan. Baca itu pun terbatas gitu. Hanya baca buku-buku pelajaran, buku-buku kuliah. Itu pun hanya terpaksa karena ujian. Jadi baca itu kegiatan yang enjoy ya, kegiatan yang dinikmati gitu, bukan karena terpaksa gitu. Baca karena terpaksa itu nggak akan masuk. Kayak baca Quran gitu, dinikmat hatam, baca lagi kayak gitu. Jadi kenapa ulama dulu itu hebat-hebat? Karena dia sering membaca. Al-Muzani, muridnya Syafi'i, itu pernah mengatakan, saya membaca kitab Ar-Risalah karena karya guru saya Syafi'i itu 400 kali hatam. Coba, 400 kali. Pertanyaannya, ada nggak orang yang pernah? Nggak usah 400 lah, 10 kali hatam nggak? Nggak ada. Karena terpaksa baca, sekali aja hatam udah. Jadi kalau ulama dulu itu dinikmati betul, baca lagi, sampai ratusan kali hatam. Oh hebat itu. Dan setiap kali baca ada sesuatu yang baru yang muncul. Jadi ini adalah cermin bagi kita. Kita ini di mana gitu. Jangan ngaku scientific author, jangan ngaku intelektual, jangan ngaku santri, jangan ngaku ilmuwan kalau kita itu ada di nomor 5, ada di nomor 4. Gitu. Silahkan tempatkan Anda itu nomor 1 penulis gitu. Kenapa? Karena kalau sudah penulis itu pasti kegiatan yang di bawahnya itu tercover semua. Dia sudah pasti membandingkan, memikirkan, sudah pasti membaca, sudah. Kegiatan itu sudah dia amalkan semua. Oke. Kemudian anasir pendukung literasi pesantren. Apa saja yang mendukung kegiatan budaya menulis dan membaca di pesantren itu? Ada 3 ya menurut saya. Yang pertama sosial politik. Jadi sangat mendukung sekali kondisi sosial, kondisi politik itu sangat mendukung sekali bagi lancarnya literasi di lingkungan pondok pesantren. Contoh ya, dulu pada masa dinasti Abbasiyah pada abad ketiga Hijriah, pada masa Al-Ma'mun, Al-Amin itu, para ulama itu, para penulis sangat dihormati, diapresiasi. Bahkan bukunya itu ditimbang ya, ditimbang berapa beratnya, diberikan hadiah emas seberat buku itu. Jadi ada penulis, misalnya kitab 15 jilid, belasnya 15 kilo, maka diberi emas 15 kilo. Pada zaman dinasti Al-Ma'mun dan Al-Amin. Dulu buku itu berat-berat loh, bukan seperti sekarang. Dulu itu dari kulit, dari apa itu. Saking mengapresiasi terhadap ilmu pengetahuan, terhadap tulisan. Dan ini saya kira paralel dengan sebuah hadis ya, mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat kutubul ulama itu ditimbang mana lebih berat dengan dima'us syuhada, dengan darahnya para syuhada. Ternyata jauh lebih berat kitabnya para ulama, jauh sekali, beda kelas antara syahid dengan ulama itu. Ulama itu nomor 1 kelasnya. Kalah orang syahid itu. Kenapa? Syahid itu hanya untuk dirinya sendiri. Paling tidak syahid itu memberikan syafaat 40 orang kepada keluarganya. Tapi kalau ulama seluruh dunia tercerahkan. Seluruh dunia. Siapa yang tidak umat Islam di seluruh dunia ini yang tidak pernah
membaca misalnya Riyadhus Shalihinnya An-Nawawi, Sahih Bukhari dan sebagainya. Berapa miliar manusia yang baca buku itu. Kitab-kitab itu, para ulama, kitabnya para ulama itu lebih berat timbangannya kutubul ulama daripada dima'us syuhada. Nah, ini nuansa pada masa Al-Ma'mun itu mengingatkan kita ketika beliau mengapresiasi para ulama, para penulis dengan memberikan hadiah emas seberat buku yang ditulis. Nah, ini nggak ada. Sekarang nggak ada udah. Justru para penulis itu sekarang nggak ada penghargaannya. Bahkan merupakan profesi yang tidak bisa membuat kaya. Penulis-penulis itu nggak kaya, walaupun bukunya. Kenapa? Karena orang nggak suka baca. Orang Indonesia nggak suka baca. Minat baca orang Indonesia itu sangat rendah. Minat baca terhadap buku atau kitab. Tapi kalau minat baca WA tinggi sekali. Baca HP tinggi sekali. Seharian baca WA, baca HP itu kuat. Tapi 1 jam baca buku nggak kuat. Nggak kuat. Jadi ini diantara pendukung literasi pesantren sosial politik. Yang kedua, waktu dan kesempatan. Ada waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu. Kita bersyukur negara kita ini aman, nggak ada apa-apa, bukan dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan dan sebagainya. Kemudian yang sangat penting juga ekonomi gitu. Ekonomi. Mengapa peneliti-peneliti atau ilmuwan barat itu sangat produktif menulis? Ya karena mereka didukung dana yang besar. Contoh ya, peneliti-peneliti Eropa yang datang ke Indonesia itu, meneliti tentang ini, itu dananya banyak sekali dari negaranya. Puluhan tahun mereka tinggal di pedalaman Kalimantan meneliti orang hutan, itu besar sekali dananya. Meneliti tentang budaya Jawa, meneliti tentang ini. Luar biasa didukung dana. Kita ini dana terhadap keilmuan sangat sedikit sekali ya. Makanya nggak maju-maju. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk literasi tulisan atau keilmuan. Bentuknya seperti apa? Apa saja model tulisan yang bisa kita buat? Kita ini sebenarnya bisa membuat tulisan seperti apa gitu. Saya dalam hal ini merujuk pada penulis kitab Kashfud Dhunun an Asamil Kutub wal Funun. Ada sebuah kitab yang sangat terkenal, namanya kitab itu Kashfud Dhunun an Asamil Kutub wal Funun. Kitab ini ditulis oleh Haji Khalifah. Haji Khalifah namanya. Ini sangat terkenal sekali, di semua perpustakaan pasti ada. Beliau mengatakan, Inna ta'lif ala sab'ati aqsam. Sesungguhnya tulisan itu tidak lepas dari 7 model, 7 bagian. Ini dulu ya, ini abad ke-9 Hijriah, dia mengatakan gitu. Yang pertama, imma syai'un lam yusbaq ilaihi fayahtari'uhu. Tulisan yang berisi tentang sesuatu yang baru. Ikhtira', dia membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Tidak pernah ada sebelumnya tulisan seperti itu. Tidak ada duanya lah. Nah ini biasanya orang-orang hebat, orang-orang cerdas yang memang tidak mungkin ditandingi. Seperti As-Suyuti, An-Nawawi, tidak ada duanya itu. Ibnu Qayyim itu buku-bukunya, kitab-kitabnya nggak ada yang bisa menandingi. Dan cuma dia yang nulis gitu. Misalnya dia menulis tentang ar-ruh, satu kitab khusus membahas ruh, nggak bahas yang lain, tentang ruh saja. Nggak ada ulama lain yang menulis. Ada dia menulis tentang surga, khusus bicara tentang surga, nggak bicara lain. Nggak ada ulama yang menulis. Iya sama, dia sekarang ini banyak ya yang fokus menulis tentang apa gitu.
Nggak ada contoh sebelumnya. Jadi ini salah satu model kata Haji Khalifah. Atau yang kedua, imma syai'un naqisun yutammimuhu. Atau sesuatu yang kurang kemudian disempurnakan. Dia membuat tulisan, membuat buku, baik dalam bentuk apa, buku, jurnal atau apapun lah, kitab, menyempurnakan karya orang lain, menyempurnakan sesuatu yang dianggap tidak sempurna, dianggap kurang. Ini salah satu model. Kita mau yang model bagaimana, terserah. Kemudian atau imma syai'un mughlaq yashrahuhu. Atau sesuatu yang mughlaq, tertutup gitu, nggak jelas. Kemudian yashrahu, diberikan syarah, diberikan penjelasan. Nah, ini betapa banyak dalam Islam ya. Syarah ini, syarah itu, supaya orang paham. Syarah Alfiyah, syarah Sahih Bukhari, syarah Muslim, syarah, semua. Rata-rata kitab itu matan, kitab matan, rata-rata banyak yang memberikan syarah. Banyak. Karena menganggap bahwa kalau tidak diberikan syarah, penjelasan, orang nggak paham. Baik karena bahasanya, baik karena ringkasnya, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, imma syai'un tawil yaksuruhu. Sesuatu yang panjang diringkas. Nah, ini banyak contohnya dalam Khazanah Ilmu Islam. Misalnya gini, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mizzi, namanya Tahdzibul Kamal. Tahdzibul Kamal itu panjang sekali. Kitab itu 15 jilid lah, Tahdzibul Kamal. Kemudian diringkas lagi menjadi Tahdzibut Tahdzib, menjadi 10 jilid. Kitab ini bicara tentang biografi para perawi hadis. Ratusan ribu perawi hadis dijelaskan biografinya. Orang ini bagaimana, mazhabnya apa, gimana kesehariannya, yang dijelaskan. Sehingga berjilid-jilid. Kemudian tampil Imam An-Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meringkas kitabnya ini. Meringkas kitabnya Al-Mizzi ini. Menjadi At-Tahdzib. Ringkas lagi, menjadi 5 jilid. Kemudian diringkas lagi menjadi Taqribut Tahdzib. Ini yang paling ringkas, 1 jilid. Taqribut Tahdzib. Ratusan ribu perawi, diringkas biografinya 1 jilid. Jadi hanya diberikan cap saja, misalnya Fulan bin Fulan thiqah, Fulan bin Fulan kadzab, Fulan bin Fulan wadda'ul hadits, Fulan bin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sangat ringkas sekali. Jadi asalnya 15 jilid diringkas menjadi 1 jilid. Ya, ini termasuk model yang syai'un tawil yaksuru. Kemudian yang nomor 5 adalah syai'un mutafarriq yajma'uhu. Sesuatu yang terpecah-pecah dikumpulkan jadi satu. Ini tematik sekali. Banyak ya sekarang menjadi model, misalnya Quraish Shihab atau siapa itu banyak menulis tentang hal-hal yang bersifat tematik. Misalnya politik dalam Al-Quran, kesabaran, pendidikan. Dan dalam Al-Quran itu kan banyak ayat pendidikan, dikumpulkan jadi satu, pendidikan dalam Al-Quran, misalnya. Politik dalam Al-Quran, atau apa begitu. Atau misalnya Imla, buku tentang kaidah-kaidah bahasa Arab itu kan tema-temanya berserakan di kitab macam-macam, kemudian dikumpulkan jadi satu. Selanjutnya, syai'un mukhtalit yurattibuhu. Suatu yang bercampur kemudian ditertibkan, dibuat rapi. Dirapikan tema-temanya itu, dirapikan ini apa gitu. Kemudian yang terakhir, syai'un khati' yasluhuhu. Sesuatu yang salah dibenarkan, dikoreksi. Dibuat benar, dikoreksi, dievaluasi, dikritik.
kayak kitabnya Al-Ghazali, Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof, dijawab oleh Ibnu Rushd, dijawab dengan tahafutut tahafut. Dulu itu para ulama saling menjawab, saling mengkritik dengan memunculkan kitab. Bukan bermusuhan. Tidak seperti sekarang. Oke, kita lanjut. Bentuk-bentuk penjagaan literasi keilmuan. Apa saja bentuk-bentuk penjagaan literasi keilmuan? Kalau di pesantren ya tradisi hataman. Ini bagus sekali ya. Ini salah satu bentuk penjagaan literasi keilmuan. Ini luar biasa ini hataman ini. Orang yang punya kesempatan setahun sekali bisa menghatamkan kitab-kitab tertentu, luar biasa. Kemudian pelatihan kepenulisan. Banyak kita bisa mendatangkan para pakar yang ahli bidang ini untuk menulis ini, bagaimana cara menulis esai, bagaimana cara menulis jurnal, bagaimana cara menulis buku, cerpen dan sebagainya. Kemudian tugas penulisan, jadi di sekolah, di kelas, di semua jenjang tingkatan pasti ada tugas penulisan. Membuat paper, membuat dan sebagainya. Kemudian membuat resume atau ringkasan. Ini latihan ringan sebenarnya ya. Kita meringkas buku yang ditulis seseorang, diringkas. Tingkatan paling ringan gitu. Kemudian membuat sinopsis, menggambarkan buku supaya orang tertarik membaca. Kemudian membuat komunitas penulis, komunitas, grup pecinta cerpen, grup penulis syair, grup penulis ini apa gitu, terserah. Kemudian membuat penerbit sendiri. Nah ini untuk ini. Misalnya dia bikin tulisan, membuat buku, ditawarkan ke mana-mana, penerbit kok nggak laku-laku, nggak ada orang yang mau menerbitkan, ya terbitkan sendiri aja gitu. Buat penerbit sendiri. Saya kira di pesantren-pesantren ada ya. Di Banyuanyar, Bata-Bata, banyak Pak. Terbitkan sendiri bukunya. Buku-buku Ustadz, dari siapa. Oke, kemudian kita potret penulis pesantren abad 20-21. Kita akan menampilkan atau memberikan contoh lah penulis yang mewakili kalangan pesantren ya di abad 20-21. Ini yang agak modern ya, bukan abad klasik ya, barusan aja gitu. Pada tingkat global misalnya kita punya contoh Yusuf Al-Qaradawi, penulis paling produktif di dunia. Hampir semua tema beliau ada bukunya. Jadi menurut saya Al-Qaradawi ini adalah ulama langka, ulama ensiklopedis yang tahu semua hal. Seperti ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama dulu Syafi'i, As-Suyuti, An-Nawawi dan sebagainya itu, Al-Bukhari. Itu rata-rata mereka ulama ensiklopedis, tahu semua hal. Kenapa? Karena masih kecil sudah hafal Quran. Umur 10 tahun sudah hafal Quran. Jadi dasarnya kuat sekali. Coba misalnya As-Suyuti, bidang apa yang tidak ada karya beliau? Semua ada. Hadis ada. Sejarah ada. Semua ada. Jadi penjelasan dulu. Sampai nahwu dia punya kitab Jam'ul Jawami, tafsir Ad-Durrul Mansur. Semua ada. Hadis Tadribur Rawi. Semua bidang ada. Sama dengan Imam An-Nawawi. Tafsir hadis. Nah, untuk abad modern, abad 20-21, Yusuf Al-Qaradawi ini
salah satu wakil. Semua ada Al-Qaradawi. Ini contoh-contoh saja. Bagaimana potret penulis pesantren abad 20-21. Kemudian misalnya yang lain Said Ramadan Al-Buti yang baru saja wafat ya, beberapa tahun yang lalu. Banyak sekali bukunya beliau itu. Sejarah, tafsir apa ada. Kemudian yang menjadi guru orang-orang Indonesia Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau sama, ensiklopedis, bidang hadis ada, tafsir ada, sejarah ada. Dan lain-lain, banyak yang lain ya. Contoh yang lain banyak. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, untuk tingkat regional Nusantara, saya tampilkan di sini ada beberapa nama. Misalnya yang pertama Nawawi Al-Bantani. Sama, beliau juga ensiklopedis. Ada tafsirnya, ada tasawuf, ada fikih, semua kitab ada dia. Tafsir ada Merah Labid di Tafsirul Quranil Majid. Di bidang tasawuf banyak sekali. Di pesantren semua dikaji. Kemudian kita ada Buya Hamka. Buya Hamka ini luar biasa. Karyanya banyak sekali. Banyak sekali. Tafsir ada Al-Azhar, tafsir Al-Azhar 15 jilid. Sampai dicetak di Singapura, Brunei, Thailand, Malaysia. Sama. Kemudian ada Quraish Shihab, tafsirnya Al-Misbah. Dicetak di mana-mana, di Singapura, Thailand, Malaysia juga. Dan berbagai buku beliau tulis Quraish Shihab. Di bidang sosial, bidang macam-macam. Dan lain-lain ya, misalnya banyak lah yang lain-lain. Anda tinggal sebut siapa, favorit Anda siapa. Mau Gus Dur, mau Amin Rais, mau siapa silakan. Santri semua itu. Asalkan bukan Jokowi ya. Jokowi bukan santri. Enggak, pokoknya bukan santri ya, nggak bisa tulis bukan santri. Yang bisa dijadikan contoh maksudnya dalam bidang penulis pesantren ini nggak mungkin, nggak nyambung memang. Bukan berarti saya enggak. Nah, saya akan memberikan contoh real, contoh pesantren mahasiswa yang mewajibkan santri menulis. Ternyata ini ada contohnya. Gitu. Jadi di Yogyakarta itu ada pesantren mahasiswa, namanya Pesantren Mahasiswa Ki Hasyim Asy'ari, Yogyakarta. Ini didirikan tahun 95 oleh Kiai Haji Zainal Arifin Thoha. Santrinya itu diwajibkan menulis. Yang santrinya mahasiswa. 70% santrinya menghasilkan karya, publikasi dalam bentuk buku, makalah, esai, artikel, dan sebagainya, dimuat di beberapa koran dan majalah nasional. Nah, ini contoh gitu loh. Kalau misalnya ini diwajibkan di sini, bagus juga. Jadi tidak bisa mendapatkan ijazah kecuali sudah menghasilkan karya apa gitu, misalnya. Ini contoh ya. Berarti ini tingkat keberhasilannya kan bagus. Berarti kan cuma 30% yang tidak menulis. 70% itu menghasilkan karya. Baik itu dalam bentuk buku, makalah, esai, artikel, dan sebagainya. Cerpen, novel, bisa saja. Karena novel, saya tertarik ya. Saya sering baca novel. Karena novel itu adalah puncak karya ilmiah. Jadi menurut saya, novel itu adalah puncak karya ilmiah seseorang. Saya banyak novel di rumah itu, banyak koleksi novel. Ada yang bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia banyak sekali karya-karya. Hampir semua karya Habibur Rahman Asy-Syirazi saya punya. Semua karya
Siapa itu? Hirata. Siapa itu? Adria Hirata, saya punya. Semua karya N. Hadini saya punya. Semua karya Seno Gumilar Aji Dharma saya punya. Saya banyak novel di rumah itu. Kenapa? Karena novel itu adalah puncak karya seseorang. Seseorang dikatakan penulis hebat ketika dia bisa menulis novel. Kenapa saya katakan demikian? Karena novel itu adalah semua ada di novel. Dia di situ ada ilmu, ada pengalaman, ada semua ada imajinasi. Imajinasi. Kalau kita merujuk pada Einstein, kan Albert Einstein pernah mengatakan imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan, karena yang menghasilkan temuan-temuan dalam yang berpengaruh di dunia, yang bermanfaat itu imajinasi. Penemuan listrik, penemuan komputer, penemuan macam-macam itu dari imajinasi. Dan buku yang paling laris di dunia adalah novel, bukan buku ilmiah ya. Kalau buku ilmiah laku 1000 eksemplar itu sudah dikatakan bestseller. Padahal cuma lakunya 1000 eksemplar. Tapi kalau novel itu jutaan itu. Itu penulis paling kaya di dunia, J.K. Rowling, orang Inggris ya, wanita dari Inggris namanya J.K. Rowling. Dia menulis novel Harry Potter di dunia. Harry Potter itu laku 60 juta eksemplar seluruh dunia. 60 juta eksemplar. Bisa dibayangkan berapa duitnya itu. 60 juta eksemplar. Bandingkan dengan buku di Indonesia yang dikatakan bestseller hanya karena laku 1000. 1000 itu sudah luar biasa di Indonesia. Jadi novel itu menurut saya puncak karya seseorang. Jadi kalau orang sudah bisa nulis novel itu hebat. Itu sudah puncak itu. Jadi banyak penulis-penulis itu ingin nulis novel tapi ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena novel itu perpaduan ya antara imajinasi dan pengetahuan. Ini contoh ya. Jadi silahkan Anda mencari contoh-contoh yang lain. Saya memberikan contoh ini karena ini real ya. Ini real. Ada. Jadi jejaknya ada. Kemudian contoh yang kedua, walaupun tidak bersinggungan langsung dengan literasi pesantren di Indonesia, tapi bisa dijadikan contoh dalam bentuk literasi yang lain. Pesantren di Sangkit di Mauritania. Mauritania ini negara Islam di Afrika bagian utara, negara kecil ya, tapi negara Islam. Ini mewajibkan santrinya hafal Quran, Alfiyah Ibnu Malik, matan-matan kitab standar di usia dini. Ini sampai sekarang ya, tradisi ini terjaga sampai sekarang. Jadi di Sangkit, orang-orang Sangkit disebut As-Sangkiti. Alhamdulillah saya pernah berguru kepada beberapa orang dari Sangkit ini waktu kuliah dulu. Di antaranya Syekh Mokhtar Sangkiti di Madinah. Banyak yang lain ya. Luar biasa memang ulama-ulama dari Sangkit itu luar biasa. Misalnya yang Syekh Amin Al-Sangkiti yang menulis tafsir. Jadi di Sangkit itu kalau ada anak umur 10 tahun nggak hafal Quran itu aib. Malu. Santri nggak hafal Quran, aib, dikucilkan itu, aib. Malu, jadi dikucilkan itu. Jadi dengan sendirinya dia mesti hafal. Umur 15 tahun nggak hafal Alfiyah, aib. Jadi rata-rata mereka disebut ashabul mutun. Daerah itu disebut dengan sebutan ashabul mutun sampai sekarang terkenal sebagai ulama. Sampai sekarang ini, silahkan Anda kalau nggak percaya silahkan ke sana gitu. Di Mauritania itu di negara kecil di Afrika bagian utara.
bagian utara. Jadi kalau dirunut dari timur ya, Mesir itu Afrika bagian utara paling timur, itu Mesir, kemudian ada Tunis, Aljazair, ada Mauritania, Maroko paling barat. Afrika paling utara. Ini kulit putih semua, ganteng-ganteng ya. Jadi kalau yang sudah ke selatan itu hitam semua. Afrika itu. Sudan, Kongo, Nigeria, Niger, Zambia gitu. Dan sebagainya, itu banyak negara-negara itu hitam-hitam semua. Dan rata-rata bukan negara Islam ya, hanya yang negara Islam itu yang hitam tapi Islam itu hanya Nigeria, Sudan, dan apa itu yang kelaparan itu, pernah kelaparan, Ethiopia, Habasyah. Nah ini contoh ya, contoh real bagaimana habitat keilmuan itu dipupuk, berkembang, dan dijaga sampai sekarang. Ini sekaligus jawaban terhadap orang Barat bahwa menghafal itu penting. Sekarang ini banyak orang Islam, santri-santri, sudah termakan oleh teori Barat bahwa hafalan itu nggak penting. Wah ini bego, menurut saya bego sekali. Gitu. Kok masa hafalan nggak penting? Ulama itu kalau nggak hafal dari mana? Hafalan itu butuh kecerdasan. Disebut ulama karena cerdas. Karena hafal semuanya. Masa ulama nggak hafal Quran, nggak hafal hadis? Ya bukan ulama. Gitu. Dan hafalan itu bisa dibuktikan sampai sekarang ya. Dokter misalnya, fakultas kedokteran. Mahasiswa fakultas kedokteran. Kalau dia nggak menghafal, dia nggak bisa lulus. Nggak usah jauh-jauh. Dokter itu, kenapa dia disebut dokter, lulus dokter? Karena dia cerdas sehingga hafal rumus-rumus penyakit dan obat. Begitu juga pengacara. Alumnus fakultas hukum. Nggak bisa kalau nggak menghafal pasal-pasal. Nggak bisa. Harus dihafal itu semua, harus luar kepala. Man hafidhah hujjatun ala man lam yahfadh. Hafal sendiri itu sudah merupakan hujjah terhadap orang yang tidak hafal. Masa pengacara nggak hafal pasal? Masa ulama nggak hafal Quran? Ini kan logikanya seperti itu. Orang ditanya ulama, gimana hukumnya ini? Oh, saya mau lihat kitab dulu, lihat Maktabah Syamilah dulu, lihat Quran dulu, ya enggak gitu dong. Ada di kepalanya semua. Saya kira demikian ya pengantar dari saya. Mungkin selanjutnya kita bisa berdialog. Kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.